Shalom, Renungan Malam Seiman ditulis oleh Dr. Kathleen Levi Jaya Kuntara dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntara. Judul renungannya adalah Orang Benar Masuk ke Surga. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kemudian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama dengan dia 1000 tahun lamanya. Wahyu 20 ayat 6. Kita telah melihat apa yang terjadi pada awal dari masa 1000 tahun, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan ada kebangkitan pertama akan terjadi. Orang benar disebutkan berbahagia dan kudus, dibangkitkan. Karena kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Sebagaimana yang tertulis dalam Wahyu 20 ayat 6. Apakah yang terjadi setelah itu? Masih dalam awal dari masa 1000 tahun, mereka dan orang benar yang masih hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Sebagaimana yang tertulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 17. Kemudian Kristus akan memenuhi janji yang telah diberikannya sebelum ia meninggalkan dunia ini yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Yesus melukiskan tempat yang akan didiami para pengikutnya kelak sebagai rumah Bapakku, di mana banyak tempat tinggal, atau tempat kediaman sebagaimana tertulis dalam Yohanes 14 ayat 2. Yang dimaksudkan Yesus di sini ialah Yerusalem baru yang belum turun ke dunia ini sebelum masa milenium itu berakhir. Kita bisa lihat dalam Wahyu 21 ayat 2. Lalu pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kalinya, apabila orang benar itu bersama-sama menyongsong Tuhan di angkasa, maka tujuan mereka adalah surga, bukan dunia yang baru saja yang mereka tinggalkan. Kristus bukannya mendirikan kerajaan kemuliaannya di dunia pada waktu itu. Peristiwa itu dilakukannya pada akhir dari masa milenium itu, yang kita akan bahas kemudian. Masa awal dari milenium itu merupakan peristiwa yang kita tunggu sekarang ini. Sebab bukankah kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dosa? Bukankah kita hidup dengan banyak penderitaan oleh sebab adanya berbagai macam penyakit, kesengsaraan, bahkan kematian? Pada saat melihat korban dari COVID-19, di mana teman-teman, sahabat, orang tua, atau kekasih kita berguguran, maka kita ingat akan masa yang kita tunggu-tunggu itu, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Itulah awal dari milenium yang merupakan awal dari kehidupan tanpa ada lagi kematian. Kiranya kita semua akan termasuk dalam kelompok tersebut. Tuhan Yesus memberkati.